Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemohon pada perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional non-tol. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional apakah melalui aplikasi OKSIP atau OSS? Oke, jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 2 huruf C bahwa perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS. Jadi khusus untuk pemohon dengan kategori badan usaha itu diwajibkan melalui OSS. Selain kategori badan usaha itu bisa langsung melalui aplikasi OKSIP. Nah, untuk kategori di luar badan usaha itu apa saja? Yaitu salah satunya adalah kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, untuk kategori badan usaha itu bisa dari badan usaha swasta, BUMN atau BUMD. Lalu gimana kalau misalnya ada suatu kasus, misalnya begini, pemerintah daerah itu mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu pembangunan pipa spam, dan pipa itu melewati jalan nasional. Kemudian bagaimana mekanisme perizinannya? Nah, untuk mekanisme perizinannya yang pertama adalah Pemda mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OKSIP untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian setelah pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan asetnya sudah dihibahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum pada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah sudah mengalihkan asetnya kepada badan usaha milik daerahnya, dalam hal ini adalah PDAM, maka proses selanjutnya adalah PDAM selaku badan usaha pengelola dari air minum yang memanfaatkan saluran pipa tadi supaya mengajukan perizinan melalui OSS, begitu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah jenis perizinan apa saja yang ada pada perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional. Oke, yang pertama adalah perizinan yang bersifat rekomendasi atau dispensasi, seperti perizinan akses untuk kendaraan berat, kemudian izin akses pembukaan median jalan, termasuknya di dalamnya itu izin akses keluar masuk. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang bersifat pembangunan atau penempatan bangunan seperti jaringan utilitas, kemudian papan reklame, penempatan BTS, pembangunan tugu, dan pemanfaatan lahan. Setelah rekomendasi terbit, maka proses selanjutnya adalah pembayaran sewa, itu khusus untuk yang menggunakan lahan, menempatkan bangunan atau mendirikan bangunan di atas atau di dalam ruang milik jalan, khususnya jalan nasional ya. Kemudian yang ketiga adalah perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional non-tol dalam OSS termasuk dalam KBLI apa? Nah, jadi ini saya tekankan kembali bahwa perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional itu termasuk dalam perizinan berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha atau biasa disebut PB-UMKU. Jadi semua KBLI bisa masuk pada perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional. Kemudian pertanyaan keempat ini. Pada saat pengajuan perizinan, pemohon tidak bisa melakukan pengajuan PB-UMKU. Nah, kenapa? Nah, biasanya hal ini terjadi ya karena jenis kegiatan usaha utamanya itu belum ada, belum selesai, atau belum memiliki NIB untuk dapat melakukan perizinan PB-UMKU. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah ajukan dulu kegiatan izin utamanya. Setelah kegiatan izin utamanya sudah ada, baru bisa mengajukan PB-UMKU. Begitu. Pertanyaan kelima, apabila di lokasi tersebut belum ada pengajuan izin usaha, maka PB-UMKU dapat dimasukkan pada lokasi kegiatan terdekat. Ya, jadi kalau memang di lokasi, misalnya Bapak mau mengajukan izin di daerah Cianjur, nah di situ tuh belum ada kegiatan izin Bapak. Nah, Bapak bisa alokasikan ke yang paling dekat, misalnya daerah Bekasi. Kalau memang kegiatan Bapak sudah ada, bisa ajukan di kegiatan yang paling dekat dengan kegiatan yang mau Bapak ajukan perizinannya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-6. Apakah perizinan pemanfaatan bagian jalan nasional memerlukan PKKPR? Jawabannya tidak. Ya. Karena kalau PKKPR itu diajukannya pada saat pengajuan izin utamanya. Ya. Nomor 7. Apakah perizinan pemanfaatan bagian jalan nasional harus membayar sewa? Jawabannya adalah jika perizinan yang diajukan adalah bersifat pembangunan atau penempatan bangunan yang berada di ruang milik jalan, itu akan dikenakan sewa baik di atas maupun di bawah ya. Kalau misalnya jaringan utilitas kan berarti ditanam di dalam tanah, itu terkena sewa. Minimal sewanya adalah 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Oke, jelas? Kemudian pertanyaan ke-8. Apakah perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional perlu untuk melampirkan garansi bank atau jaminan pemeliharaan? Nah, jika perizinan yang diajukan adalah bersifat pembangunan atau penempatan bangunan, maka pemohon wajib untuk melampirkan garansi atau jaminan sebagai jaminan untuk mengembalikan kondisi ruang milik jalan seperti semula ya. Kondisi lain juga berlaku untuk izin dispensasi atau penggunaan jalan yang melebihi kapasitas jalan, maka pemohon juga wajib untuk melampirkan jaminan. Pertanyaan ke-9. Berapa lama waktu pengajuan perizinan dari awal sampai dengan terbitnya rekomendasi teknis? Oke, ini yang sering ditanyakan ya. Jadi untuk waktu layanan perizinan adalah 9 hari kerja. Ini adalah SOP-nya 9 hari kerja dengan catatan bahwa dokumen yang diajukan telah sesuai, cukup, dan memenuhi untuk dilakukan proses berikutnya. Hal-hal yang sering terjadi ketika pemohon itu terjadi kesalahan, kemudian ada koreksi dokumen teknis seperti gambar teknis atau metode pelaksanaan pekerjaan,
Nah ini yang sering akhirnya menjadi waktunya jadi lama itu. Karena ketika ada koreksi dari pihak Balai Pelaksana dikembalikan kepada pemohon, kemudian pemohon itu lama untuk mengembalikan dokumen yang disuruh diperbaiki tadi. Nah ini yang mengakibatkan proses perizinannya jadi lama. Nah itu makanya ketika untuk perizinan dengan nilai yang cukup besar, misalnya penempatan jaringan utilitas, biasanya direkomendasikan supaya menggunakan tenaga ahli untuk untuk membuat dokumen teknisnya, termasuk di situ gambar, kemudian metode pelaksanaan, agar hal-hal yang seperti ini itu dapat cepat untuk diselesaikan. Oke. Kemudian pertanyaan ke-10. Berapa besaran nilai sewa atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional? Oke. Jadi jika perizinannya yang diajukan ada bersifat pembangunan atau penempatan bangunan, proses selanjutnya setelah keluar rekomendasi teknis dari balai, maka proses selanjutnya adalah pengajuan izin prinsip dari Balai Pelaksana Jalan Nasional pada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan izin. Kemudian dari dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum akan bersurat kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang untuk melakukan penilaian atas besaran nilai sewa yang akan dikenakan kepada penyewa. Dalam hal ini adalah pemohon ya. Nah, jadi untuk proses penerbitan nilai sewa dari Kementerian Keuangan kan mungkin butuh proses yang lumayan panjang ya, dan lumayan lama, mungkin bisa sampai 1 atau 2 minggu ya. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran nomor 3 tahun 2023. Jadi ada SE PUPR nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang formula usulan besaran tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional. Nah, di situ biasanya begini. Jadi sebenarnya kan nilai yang berhak mengeluarkan nilai adalah Kementerian Pekerjaan Umum, tapi untuk mencegah kehilangan dari PNBP, maka Kementerian Pekerjaan Umum itu berinisiatif mengeluarkan formula perhitungan sementara. Jadi kondisinya begini, misalkan pemohon itu ingin segera terbit sewanya, mereka mau bayar sewanya. Jadi Kementerian PU melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional itu menghitung. Nah, dasar menghitungnya adalah SE PUPR nomor 3 ini. Jadi biasanya begini, agar pemohon itu tidak merasa dirugikan, karena pada SE 3 ini kondisinya begini. Apabila nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini adalah Balai Pelaksana Jalan Nasional, itu lebih besar daripada nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, maka pemohon itu tidak diperkenankan untuk meminta kembali kelebihan atas pembayaran. Tapi jika nilai yang dikeluarkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional itu lebih kecil daripada nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, maka pemohon wajib untuk membayar kekurangan dari nilai sewa tadi. Maka dari itu biasanya jika misalnya kondisinya pemohon itu ingin melakukan sewa selama 5 tahun. Nah, untuk perhitungan sementara itu biasanya balai menghitungnya untuk besaran sewa selama 1 tahun.
Jadi ketika nanti nilai dari KPKNL atau Kementerian Keuangan itu keluar, itu pemohon hanya membayarkan kelebihannya saja, kekurangannya maksud saya, kekurangan dari nilai yang dikeluarkan oleh KPKNL. Sebagai contoh misalnya begini, perusahaan A mengajukan perizinan penempatan kabel utilitas. Nah, nilai mengajukan perizinan selama dalam perjanjian sewanya itu 5 tahun. Nah, dalam hitungan balai menghitung dalam 1 tahun itu adalah 100 juta misalnya begitu. Nah, kemudian dalam perjalanan gitu kan, nilai dari KPKNL keluar adalah yang dihitung nilai selama 5 tahun. Nah, sewa 5 tahun itu ternyata cuma 300 juta. Apabila balai menghitung 5 tahun itu dalam 1 tahunnya itu 100 juta, mungkin dihitung jadi 500 juta. Kan itu akan menyebabkan pemohon atau penyewa itu merasa dirugikan. Maka dari itu balai biasanya menghitung untuk 1 tahun dulu sambil menunggu nilai dari Kementerian Keuangan itu terbit. Begitu. Jadi win-win solution lah ya. Jadi pemohon juga nggak merasa dirugikan dan bisa cepat untuk melakukan pekerjaan. Dan ketika nanti nilai dari Kementerian Keuangan keluar, pemohon hanya membayar kekurangannya saja. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memantau status perizinan yang diajukan? Oke, jadi ada 2 ya notifikasi yang akan masuk kepada pemohon. Yang pertama itu melalui email, yang kedua adalah melalui WhatsApp. Kalau alamat email dan nomor WhatsApp yang diajukan itu aktif, maka notifikasinya akan lari kepada email atau WhatsApp. Kemudian yang ke-13 pertanyaan selanjutnya. Pembangunan tugu atau monumen oleh badan usaha milik negara, BUMN atau BUMD yang di dalamnya terdapat pesan promosi atau iklan itu termasuk kategori perizinan apa? Nah, untuk kondisi seperti ini perizinannya adalah termasuk pemanfaatan lahan ya, bukan pemasangan reklame, karena nanti perhitungannya berbeda antara pemasangan reklame dan pemanfaatan lahan. Itu kira-kira. Oke, mungkin ini yang pertanyaan-pertanyaan yang biasa sering ditanyakan pada ini perizinan pematahan bagian-bagian jalan nasional atau perizinan Rumija ya, biasanya orang-orang tahunya perizinan Rumija. Nah, untuk pertanyaan lain yang sekiranya tadi belum ada di sini mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Oke, selamat sore. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.